Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kita bisa berjumpa kembali di kesempatan yang mulia ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Lalu lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam belajar. Kita akan lanjutkan kembali membahas kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi jilid yang ketiga. Kita akan masuk bab berikutnya, yaitu membahas tahzir, ya, tahzir dan ighra. Tahzir itu peringatan, ya. Adapun ighra itu motivasi, ya. Peringatan dan motivasi. Bagaimana konteks peringatan dalam teks berbahasa Arab, dan bagaimana konteks atau kalimat, ya, motivasi dalam bahasa Arab. Silakan dibuka di kitab Muyassar, ya, di bab At-Tahzir, ya, peringatan terlebih dahulu, nanti baru membahas Al-Ighra. Ini di halaman 54, ya. Arba'u khamsun, ya. Di halaman 54, At-Tahzir, bab memberi peringatan. Nah, ya, qala al-muallif rahimahullahu taala, perhatikan di sini bagaimana yang dimaksud dengan at-tahzir, ya, memberi peringatan. Ya. At-tahziru huwa al-ismu al-mansubu li fi'lin mahzufin yufidu tanbiha wa tahzira, ya. Wa yuqaddaru bima yunasibul maqam. Yunasibul maqama. Ya, artinya tahzir merupakan isim mansub yang diiringi dengan fiilnya. Fiilnya itu mahzuf, ya. Sehingga jumlahnya ini jumlah fi'liyah. Diawali dengan fiil tapi fiilnya dihapus dari kalimat. Yufidu tanbiha wa tahzir, yang memberikan faedah tanbih, ya, wa tahzir, peringatannya. Maknanya lebih kurang sama. Tanbih dan tahzir menunjukkan apa? Memberikan faedah peringatan. Baik. Wa yuqaddaru bima yunasibul maqama, dan fiilnya itu ditakdirkan sesuai dengan konteks kalimat yang dibutuhkan. Karena fiilnya dihapus, kita nggak bisa memastikan fiil apa yang dimaksudkan, sehingga ditakdirkan saja. Dikira-kira fiilnya apa yang cocok, ya. Misalnya, contohnya ka ihzar wa ba'id wa tajannab wa qi wa nahwiha. Jadi biasanya menggunakan fiil amr, ya. Biasanya menggunakan fiil amr, dan fiil isim mansubnya itu sebagai maf'ul bihnya. Sebagai apa? Maf'ul bihnya. Makanya dia mansub, ya. Mislu contohnya, misla contohnya al-kaziba al-kaziba. Ya, di sini al-kaziba al-kaziba, ya. Terjemahnya waspadalah, hati-hatilah dari sikap dusta dusta, gitu, ya. Hati-hatilah dari sikap dusta dusta. Waspadalah, gitu, ya. Ihzar al-kaziba. Nah, tafsirnya adalah ada fi'il amr ihzar yang disembunyikan. Ya. Dan kita yang menentukan pakai ihzar atau pakai yang lain, sesuaikan dengan maqam, dengan konteks kalimatnya. Wa faidatuhu tanbihul mukhatabi ala amrin makruhin liyatajannabahu. Faedahnya adalah memberikan peringatan kepada mukhatab, ya, yang sedang dibicarakan, objek yang sedang dibicarakan siapa, orang yang dibicarakan, pelakunya siapa, enggak mesti objeknya. Jadi peringatan bagi pelaku dalam perbuatan tersebut atas perkara yang makruh, yang dibenci, liyatajannabahu, agar menjauhinya, ya. Perkara yang dibenci sampai perkara yang merupakan ini, ya, pelanggaran syariat dan seterusnya.
seperti berdusta dan lain. Baik ya, ini definisi dari at-tahzir. Turukuhu contohnya. Yang pertama redaksinya bisa jadi cuma satu kata al-kaziba saja. Nah, ini maksudnya apa ya? Kita takdirkan misalnya ada kata kerja ihzar tadi ya. Ihzar al-kaziba. Kita takdirkan kira-kira. Sehingga artinya waspadalah dari sikap berdusta, kedustaan. Hati-hatilah dengan kedustaan, gitu ya. Yang kedua, iyyaka wal kadziba. Ya, sama sebenarnya artinya sama. Berhati-hatilah engkau atas sikap dusta. Ya, iyyaka wal kadziba. Baik, maka ditakdirkan ada kata ihzar gitu ya. Ihzar. Baik. Kemudian al-kadziba al-kadziba ada yang bentuknya diulang, takrir. Sama lebih kurang maknanya sama. Ya, berhati-hatilah ihzar al-kadziba al-kadziba. Berhati-hatilah atas kedustaan, kedustaan. Ya. Al-kadziba wa zulma sama. Uh, Ihzar al-kadziba wa zulma. Ini diatofkan. Ya, berhati-hatilah dari sikap kedustaan dan kezaliman. Tapi ya. Ini yang berikutnya dimunculkan ihzarnya. Nanti ada suatu kondisi yang masih dibolehkan ditampakkan fiilnya. Ya, seperti ini. Ihzar al-kadziba. Ya, waspadalah, berhati-hatilah atas sikap dusta ya, atas sikap dusta. Baik, itu contoh-contoh dari bentuk tahzir ya. Tahzir itu memberi peringatan. Baik. Kemudian kita lihat bawahnya ada penjelasan syarat-syaratnya. Ahkamuhu aturan mainnya yajibu hadzful amili ihzar fima yali. Wajib penghapus amil yaitu faktor yang mempengaruhi isim itu mansub adalah amilnya adalah fiilnya. Jadi maf'ul bi itu kalau ditanya amilnya apa? Faktor yang mempengaruhi dia mansub apa? Jawabannya fiilnya. Nah, fiilnya contohnya ihzar. Ini wajib dihapus dengan beberapa kondisi. Yang pertama, diperhatikan di sini. Yang pertama kondisinya apa? Ma'a iyyaka disertai kata iyyaka. Kalau ada kata iyyaka, maka sudah. Berarti fiilnya nggak usah disebutkan. Ya, iyyaka wal hasada. Hati-hatilah engkau atas sikap hasad. Maka jangan mengatakan wala taqul ihzar iyyaka. Ini nggak bisa. Ihzar iyyaka ini nggak pantas ya, nggak cocok. Karena iyyaka itu kan domir nasab munfasil. Mun ya, munfasil, terpisah. Nggak bisa dipasangkan dengan ihzar. Ya, tidak bisa dipasangkan dengan ihzar. Ya, ihzar itu dipasangkannya dengan domir apa? Muttasil ya. Domir yang muttasil. Berarti kalau anta ya ihzar saja sudah masuk di situ. Sudah masuk domir anta, sudah termasuk tersirat domir anta di ihzar ya. Nah, kemudian yang kedua fi halati takrori dalam kondisi pengulangan, diulang. Taqul fataqulu al-ghadaba al-ghadaba. Nah, berhati-hatilah dari sikap marah ya, lagi marah. Wala taqul jangan mengatakan ihzar al-ghadaba, ini tidak layak secara kaidah nahwu. Yang ketiga fi halatil atofi dalam konteks atof fataqulu al-ghadaba wal zulma. Diataf dengan wawu atof dan ada dua apa? Dua kewaspadaan dari sikap buruk yaitu ghadab dan zulma. Ya, berhati-hatilah dari sikap marah dan kezaliman. Wala taqul jangan mengatakan ihzar al-ghadaba wa yajuzu zikrul amili fi siwadhalika. Nah, nanti penyebutan amil boleh itu dilakukan fi siwadhalika pada konteks selain itu. Ya, kalau di luar ini silakan. Boleh mengatakan ihzar al-ghadaba. Ya dalam konteks apa? Bukan konteks memberi peringatan.
Walau alam mungkin niatnya beda ya. Menggunakan redaksi yang sama, mungkin niatnya beda, maka ya boleh silahkan. Ihzar al-ghadab. Tapi kalau konteksnya memberikan peringatan agar menjauhi dari perbuatan buruk, maka tidak boleh memunculkan ihzar langsung di hadapan maf'ul bihnya, ya, bersama maf'ul bihnya. Baik. Kemudian berikutnya waqad yuhzaful mahzuru. Terkadang al-mahzur itu objeknya, ya. Al-mahzur itu bukan objek. Al-mahzur adalah pelaku ya, yang dikenai peringatan. Pelaku ya, pelaku perbuatan. Terkadang pelaku perbuatannya dihapus, lafadz iyyaka tadi itu dihapus dari kalimat juga. Ya, ba'da iyyaka indal alaihi dalilun. Nah, terkadang al-mahzur minhu, ada kata minhu ya. Kalau al-mahzurnya saja berarti iyyaka, karena yang kena peringatan ya. Iyyaka, kamu. Tapi kalau ada kata minhu berarti setelahnya ya. Ba'da iyyaka. Redaksi ba'da iyyaka berupa fiil ya, dan objeknya, maka boleh dihapus. Indalla alaihi dalilun, kalau ada indikasi yang tepat. Contohnya nahu sa'af'alu kaza. Aku akan mengerjakan demikian dan demikian. Aku akan berbuat demikian dan demikian. Fataqulu, maka ya engkau menjawab iyyaka. Cuma iyyakanya saja. Nah, itu sudah dipahami karena sudah ada kalimat sa'af'alu kaza di kalimat sebelumnya. Sehingga kamu cuma bisa menjawab iyyaka sudah cukup. Cuma ininya saja, pelakunya saja. Ai iyyaka antaf'alahu. Tafsirnya adalah iyyaka antaf'alahu ya, berhati-hatilah dirimu dalam mengerjakan hal itu. Ya, kalau konteksnya masih tentang peringatan ya, maka berhati-hatilah engkau dalam mengerjakan hal tersebut. Baik ya. Ini contoh-contoh kondisi dari ihzar. Dari apa? Tahzir, ihzar. Berikutnya igra. Igra sebaliknya, al-igra'u huwa ismul mansubu bi fi'lin mahzufin yufidu targhiba wa tashwiqa wal igra'a. Yaitu isi mansub yang disertai dengan kata kerja yang dihapus dalam kalimat, memberikan faedah targhib, tasywiq. Igra maknanya lebih kurang sama, yaitu motivasi atau semangat. Wa yuqaddaru bima yunasibul maqama, dan ditakdirkan fiilnya mau pakai fiil apa, fiil amr apa, itu tergantung disesuaikan dengan konteksnya, kedudukannya, konteks kalimatnya, maknanya. Contohnya ka ilzam, bisa pakai ilzam, tetaplah ya, haruslah ya. Bisa pakai if'al, lakukanlah, bisa juga. Wa nahwiha, dan yang selainnya. Mislah contohnya as-salata as-salata. Ingat harus mansub. Ini diulang ya, takror. As-salata as-salata. Ai ilzam as-salata. Tafsirnya adalah maksudnya ilzam as-salata ya. Tetaplah tetaplah, haruslah engkau melaksanakan salat ya. Salat. Di pengulangan itu menunjukkan penegasannya. Kemudian wa faidatuhu tanbihul mukhatabi ala amrin mahdumudin niyaf alahu. Faedahnya adalah memberikan peringatan kepada pelaku ya, untuk melakukan perbuatan terpuji. Sebenarnya bukan peringatan ya, motivasi. Memberikan tanbih ini maksudnya motivasi, ajakan, semangat untuk melakukan amal-amal terpuji. Berikutnya kita lihat turukuhu, contoh-contoh redaksinya. Ada kata asidqo, ya, jujurlah gitu ya. Tetaplah menjadi pribadi yang jujur gitu, juga bisa. Bebas, terjemahnya terserah kita, yang penting pesan tersampaikan. Yang kedua asidqo wal amanah, ini konteksnya atof. Ya, tetaplah menjadi orang yang jujur dan amanah, atau jadilah orang yang jujur dan amanah, juga bisa. Asid yang ketiga asidqo ditakrar, diulang
Ya, jadilah orang yang jujur lagi jujur. Yang keempat, ilzam asidqo, ini yang disebutkan ilzamnya boleh dengan syarat-syarat tadi. Nanti ada syarat-syaratnya. Boleh dimunculkan ilzamnya. Ilzam asidqo, ya, tetaplah, jadilah, haruslah menjadi orang jujur. Ahkamuhu, hukum-hukumnya, aturan mainnya, yajibu hadful amili ilzam fima yali. Wajibnya menghapus ilzam sebagai berikut. Yang pertama, in karrara al-mughra bihi. Ya, ketika mengulang, ya, atau kurira juga bisa. In kurira al-mughra bihi. Ketika al-mughra bihnya diulang. Ya, apa al-mughra bih? Sini berarti perbuatan yang dipujinya itu diulang. As-salata as-salat. Nah, ini wajib menghapus ilzam. In utifa alaihi, jika diatofkan, ya, mugroknya tadi. As-salata zakat. Nah, ya, jadilah orang yang semangatlah dalam berbuat, melaksanakan sholat dan zakat. Semangatlah dalam menunaikan sholat dan zakat. Wa yajuzu zikru amilihi wa hadfuhu in lam yuqarrar wa lam yu'attaf atau wa lam yu'taf alaihi. Bolehnya menyebutkan amil, yaitu ilzam tadi, fiilnya atau semisalnya if'al. Boleh, ya, berarti boleh itu kadang muncul, kadang tidak. Wa hadfuhu, dan boleh juga menghapusnya jika, ya, perbuatan objek perbuatannya itu diulang, ya, dan tidak diulang dan tidak diatof, ya, objek perbuatannya tidak diulang dan tidak diatof. Contoh al-khaira, lihat al-khaira, karena tidak diulang, tidak diatof, maka boleh dimunculkan if'al al-khair, lakukanlah kebaikan, ya, semangatlah dalam melakukan kebaikan. As-salata jami'atan, ya, ai ihdur as-salata jami'atan. Nah, kalau as-salata ini bukan pengulangan, bukan juga diatof, maka boleh memunculkan ihdur, ya, yaitu hadirilah salat secara berjamaah. Ya, hadirilah salat secara berjamaah. Ini kondisi-kondisi antara ya, tahzir dengan ighra. Indakum soal, ada pertanyaan sama saya? Mungkin ini, ya, babnya dua dulu saja, tidak terlalu banyak. Dipahami betul-betul dua bab ini, bab antara tahzir dengan ighra. Yang ini tidak dibahas di kitab-kitab dasar, ya. Hanya dibahas di kitab-kitab menengah, ya, hingga lanjutan dalam bidang nahwu, ya. Baik, ada pertanyaan? Halo Ustaz. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz terkait yang i'rab, karena takut salah. Yang terkait ighra sama tadi itu tahdzir, cara meng-i'rabnya apakah langsung isim mansub saja atau maf'ulun bih mansub bi fi'lin madzufin atau kayak gimana Ustaz? Syukran. Jazakumullah khairan. Iya, i'rab itu menyebutkan 3 poin, ya. Namanya i'rab itu menyebutkan 3 poin, tidak bisa cuma satu saja. Tapi menyebutkan secara keseluruhan minimal 3 poin. Yang pertama menyebutkan kedudukannya apa. Sebut kedudukan itu misalnya apakah dia isim marfu, sebagai apa, apakah fa'il, naibul fa'il, namanya kedudukan. Atau isim mansub, apakah maf'ul bi, maf'ul li ajli, hal, tamyiz, munada, istisna, dan seterusnya. Atau isim majrur, majrur karena apa, idhofah, apa karena huruf sumpah, huruf jar. Ya, ini namanya kedudukan. Jadi pertama menyebutkan kedudukannya dulu. Yang kedua, setelah menyebutkan kedudukan, yang kedua tahap dalam i'rab adalah menyebutkan tanda i'rabnya, ya. Tanda i'rabnya apa? Misalnya kedudukannya afan. Yang kedua itu menyebutkan jenis i'rabnya dulu, ya. Tadi kan kedudukan, misalnya kedudukannya maf'ul bi. Lalu jenis i'rabnya apa? Mansub. Namanya jenis i'rab, mansub, apa? Marfu, majrur, majzum. Yang ketiga, yang terakhir menyebutkan tandanya. Sudah, 3 itu. Itu
satu paket, nggak bisa salah satu saja. Harus semuanya, terutama pada isim-isim yang mu'rab, lafal-lafal yang mu'rab, bukan yang mabni. Kalau mabni nanti lebih sedikit lagi, tidak harus semuanya. Tapi kalau mu'rab minimal 3 itu kedudukannya sebutkan, apakah dia termasuk fa'il, naibul fa'il, maf'ul bi, maf'ul li ajri, dan seterusnya. Yang kedua, sebutkan jenis i'rabnya apa, apakah marfu, mansub, majrur, majzum. Yang ketiga, sebutkan tandanya. Misalnya maf'ul bi, mansub, tandanya akhirannya doma. Udah, itu disebutkan. Misalnya as-sholata, 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 as-sholata berarti as-sholata maf'ul bi mansub dengan akhiran fathah. Sudah, seperti itu. Ada yang lain? Insyaallah mafhum Ustaz. Syukran jazakumullah khairan. Cukup ya, insyaallah kita cukupkan dulu pertemuan pagi ini membahas tentang tahzir dan ighra ya. Ini penting membahas ini, redaksi pujian, redaksi motivasi, redaksi semangat, ajakan ya, redaksi peringatan dalam konteks ucapan orang Arab ya. Maka redaksinya sebagaimana yang tadi kita pelajari. Boleh jadi kita menemukan juga di Al-Quran, ya, di syair-syair Arab, bahkan di keseharian kita berkomunikasi berbahasa Arab dengan orang Arab. Ya, jika muncul seperti ini, mereka suka menyingkat-nyingkat kalimat, biasanya ada kata kerja yang dihapus. Ya. Dan itu banyak terjadi di ayat-ayat Quran juga. Banyak kata kerja yang dihapus dalam rangka untuk meringkas ya kalimat, diringkas, jadi kata kerjanya dihapus, ada yang dipotong ya susunan hurufnya, kemudian ada yang dibuat pasif ya, ada yang ditaruh di depan, ada yang taruh di belakang, jadi kompleks ya. Redaksi dari Al-Quran itu kompleks, namun di tengah kekompleksitasnya itu Al-Quran tetap mudah dibaca, ya, mudah dipahami dan mudah dihafal. Mungkin demikian kita bisa bahas, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.